Yo, akhirnya kelar juga episode 2 dari Peacemaker season kedua. Dan gue bakal bahas. Hey Daily Screen, lu jangan review-review DC gue ya. Gue gak rela DC gue di-review sama lu yang gak ngerti. Redcon aja lu gak ngerti. Redcon gak ngerti ya. Lu gak ngerti bahwa DC itu gak ada varian. Ini bukan varian. Lu jangan sosok ngerti DC. Bahas tuh Marvel lu, bahas dasar. Ini bocah goblok sosok nge-review padahal gak paham. Bacot mending lu diem. Emang kenapa kalau gue bahas DC, kenapa? Bukannya ini ranah gue gitu. Gue udah bayar itu, kenapa gue nggak boleh gitu? Gue nggak ngerti ya, mungkin fans dari oknum ya. Nggak semua fans DC. Gue kenal banyak orang yang fans DC berat. Mereka lebih nerima gitu. Lebih nerima kalau ada yang bilang bagus, oke. Kalau nggak bilang bagus, mereka dengerin. Apa yang nggak bagus nih, perspektif orang beda-beda. Lu kenapa? Nih bocil kemarin sore tiba-tiba bilang lu nggak ikhlas kalau film DC lu di-review sama gua gara-gara ada beberapa momen yang gua aneh gitu. Nggak semua orang harus ngerti lu semua gitu. Aduh, ini kan gua kan kesel sendiri, tapi gua kesel gemes suka sama kalian gitu. Gue suka aja kalau kalian marah-marah gitu. Dan ya akhirnya ya kita cukupkan dulu lah kita drama-drama itu. Tapi setelah nonton episode kedua, sekarang gue udah mulai mengerti bahwa multiverse dari yang bakal diusung sama James Gunn ini multiverse yang cukup unik. Bukan hal yang baru lu juga di DC, karena ya gue juga nonton semua DC, gue juga baca komik DC. Jangan lu pikir gue fanboy dari Marvel. Udah sabar. Tapi gue ngerti sekarang arah dari James Gunn ini mulai kebaca bahwa ternyata memang ini menarik, konsep multiverse-nya nggak jelimet kayak Marvel, dan ini jadi perspektif yang beda gitu daripada multiverse-nya out ini. Waduh, menarik itu, kayak agak jelimet juga. Cukup kita yang agak berat di Marvel, yang ringan-ringan yang slow-slow aja ya di DC gitu. Tapi bukan slow juga sih sebenarnya. Tapi gue ngelihat bahwa James Gunn sudah mulai memperkenalkan out X ya. Kita belum tahu out berapa ini XX yang ini, tapi menarik banget, ada dimensi yang berbeda yang dimasuki lewat pintu kemana sajanya si Peacemaker, dimana dia akhirnya di ending dari episode pertama kan tanpa sengaja bikin tewas variannya sendiri. Tenang sabar fans DC yang oknum itu, sabar. Iya, nggak ada varian. Iya, di sini bukan varian ya. Kalau di DC itu doppelganger ya namanya ya, kurang lebih kayak gitu. Dan ada banyak sebenarnya istilah yang ada di DC. Tapi kan kita supaya, karena penonton gue nggak cuman kalian aja yang oknum fans DC ini, karena ada juga dari fans Marvel yang pengen tahu gimana nih multiverse dari itu. Jadi kita jelaskan secara general, nggak bisa nih kutu-kutu buku, kutu-kutu komik yang beberapa dari kalian yang harus ngerti ini salahnya beberapa oknum fans DC yang mereka tuh pengen di ngertiin, sama kayak beberapa oknum wibu yang lu nggak baca manganya bang, lu nggak nonton dari season pertama, aduh jangan sok-sokan bahasnya itu. Bacot itu yang bikin universe kalian dulu tuh yang nggak maju-maju kayak gitu. Jadi gue adalah salah satu fans juga, jangan lu pikir gue haters gitu. Jadi ya kalau mau ngomongin tentang pengetahuan ya boleh diadu juga gitu. Jadi sombong nggak boleh gitulah, banyak juga yang nerd dari gue gitu. Tapi ya setidaknya gue kesel hama-hama orang-orang yang menganggap diri mereka lebih tahu daripada orang lain, itu bikin kalian celaka gitu. Semoga kalian ngerti ya tentang hal itu gitu. Tapi balik lagi ke episode 2 dari Peacemaker season kedua, agak menggebu-gebu gini ya. Di awal dari episode 2 ini kita langsung lihat bagaimana Rick Flag Senior ternyata ditunjuk menjadi ketua dari Argus menggantikan Amanda Waller. Amanda Waller lagi di sidang militernya di sana gitu. Tapi di sini setelah dia duduk di bangku tempat pemimpinnya itu, Rick Flag Senior langsung ke John Economos bilang, minta file anak gue, kenapa bisa dibunuh. Gue pengen secara gamblang apa yang terjadi sebenarnya pas dia tahu bahwa Peacemaker membunuh gitu. Peacemaker, what a joke kayak gitu. Dan akhirnya ini begitu kesal, dan akhirnya punya kesan personal nih antara Rick Flag Senior dan juga Peacemaker. Dan Peacemaker udah ketakutan dari awal, dan inti cerita ini pun sebenarnya antara balas dendam antara si Rick Flag Senior dengan Argusnya itu dan dengan si Peacemaker. Kebetulan Peacemaker ternyata punya pintu kemana saja yang ternyata mengganggu kekuatan kosmik yang ditakutkan oleh Argus dan juga pemerintah adalah
insiden dari Lex Luthor terjadi lagi. Jadi itu adalah misi yang sekali 3 uang, jadinya akhirnya sekaligus balesin dendam, sekaligus juga Peacemaker ternyata bikin salah. Dan akhirnya Vigilante dan juga teman-temannya datang di sini. Vigilante membantu membereskan doppelgangernya si Peacemaker, dimana dia ini adalah salah satu, kayaknya bukan salah satu deh, ini merupakan film superhero tersadis, bisa gue bilang melebihi Invincible, melebihi The Boys menurut gue, karena emang gila creepy banget men. Buat teman-teman yang nggak tahu dengan beberapa karir dari James Gunn, ada beberapa film, khususnya film Subs tahun 2010, gue tahu itu ngeri dan juga jijik banget dan juga berdarah-darah gitu. Tapi kalau kalian bandingkan dengan awal dari episode 2 Peacemaker season kedua ini, itu nggak ada apa-apanya men. Dengan gergaji tulang itu, gesek, berasa labina kita. Labina itu dibalik ya. Waduh, ini serem banget dan gue bisa bilang gue nggak siap pas nonton episode 2 ini. Gila, itu benar-benar kayak adegan tersadis yang dibikin sama James Gunn, dan gue senang James Gunn ternyata sebebas itu ya di DC. Dia nggak cuman memegang kendali dari DC bersama Peter Safran, tapi juga Warner Bros kayak ngasih izin, terserah lu mau bikin DC gimana, yang penting cuan gitu. Dan akhirnya dibikin kayak gitu, nggak cuman adegan-adegan bugil aja di sini, tapi kayak wow, adegan-adegan sayatnya itu benar-benar diliatin dan gak ada senyum, gak ada joke sama sekali kecuali senyum-senyum creepy dan aneh dari Vigilante itu. Tapi selain itu kayak dia ngirisnya sad. Hahaha. Ini film superhero apa film labinak gitu. Jadi kayak aduh, dan bener-bener gue cuman kayaknya video ini cuman ngomongin itu aja, karena gue nyilu banget sampai sekarang. Dan ini salah satu film dan satu-satunya bahkan film yang pernah dibikin oleh James Gunn yang tersadis, lebih sadis dari Subs 2010. Dan ini sebenarnya ada jokes baru juga ya di episode kedua, pas si rekannya Economos datang masuk ke camp itu. Dan tiba-tiba dia bilang kayak gini, gue ini buta unggas gitu, dia nggak bisa bedain antara bebek, antara elang dan lain-lain. Itu itu joke baru fresh yang nggak kepikiran sama sekali men. Gue nggak kepikiran di dunia ini ada orang yang kayak buta dengan unggas gitu. Kalau ada buta warna, oke, ini buta unggas tuh gimana ceritanya, dia nggak bisa bedain unggas yang besar kecil warna gitu. Dan sebenarnya ada beberapa Easter egg yang menarik di sini, tapi kita nggak terlalu mau bahas. Kayak beberapa judul-judul lagu kayak 11 Street apa gitu, jalan itu kan lagu dari ini ya, lagu-lagu dari metal kesukaan dari James Gunn gitu, Hanoi Rock kalau nggak salah. Terus juga ada nyebutin Gotham gitu, Gotham City, di mana Leonita Adebayo ini kan masuk ke rumah si kekasihnya ya, which is itu kekasihnya pelangi juga gitu, masuk ke sini dan ayo kita pulang aja ke Gotham gitu. Artinya mulai ini tuh udah dibangun bahwa Batman Bruce Wayne itu sebenarnya udah eksis, tapi memang filmnya belum digarap aja. Tapi dia itu udah ada gitu. Dan ini kejadian Peacemaker bukan di Gotham City. Dan ketika mereka nanti beralih ke Gotham City, itu yang menarik. Tapi yang gue penasaran banget di ending film, di mana si Peacemaker ini galau, dia akhirnya masuk ke pintu kemana sajanya itu dan lupa ditutup kan. Dia nggak ditutup itu. Gue takutnya memang karena nggak ditutup, akhirnya Argus ini bisa masuk ke sana, karena memang ada beberapa adegan di mana si agent temannya Economos itu juga masuk pakai baju khusus ke sana, baju anti radiasi, dan mereka berhasil masuk gitu. Jangan-jangan nanti Argus juga masuk ke dimensi yang didatangi oleh Peacemaker. Wow, itu menarik banget karena mereka mungkin ya mereka punya teknologi yang bisa memecahkan kode sandi itu gampang banget, selevel Argus dan juga yang lainnya gitu. Dan gue seneng banget bagaimana development karakter antara Chris Smith ini, dimana si Peacemaker ini dengan si Emilia Harcourt, dimana di versi Earth utama gitu ya, itu kan mereka baik-baik aja tapi kayak renggang kayak gitu. Bahkan cem-ceman mereka, tidur mereka itu nggak dianggap sama si Harcourt, karena emang itu gue pas lagi mabuk, lu aja yang terlalu personal gitu. Tapi si Peacemaker nganggep dan dia jatuh cinta dengan si Harcourt gitu. Karena di universe utamanya nih si Harcourt tetap nganggap dia temen dan nggak lebih dari itu. Dia ngelihat HP-nya si doppelgangernya itu kan, anjir di sini gue pacaran di dimensi ini. Akhirnya dia penasaran masuk ke sini, ketemu lagi sama bapaknya sama kakaknya, jadi trio superhero itu kan. Jadi ya ini menarik banget melihat perjalanan dari Peacemaker masuk ke dimensi yang berbeda, dan akhirnya bertemu lagi dengan Emilia Harcourt versi ini yang jadi mantannya tapi sama-sama masih saling jatuh cinta gitu. Dan
Gue ngebayangin ya kalau teori gue yang dadakan sekarang adalah di mana Rick Flag Senior akan masuk ke dimensi akan menangkap si Peacemaker dan nantinya bapaknya, kakaknya bakal marah besar sama si doppelganger yang satu ini, di mana dia udah ngebunuh si variannya gitu, doppelganger varian ya. Jadi secara nggak sengaja terjadi chaos di sini. Tapi gue penasaran gimana keadaan dari dimensi ini guys, karena memang semuanya tampak terlihat baik-baik aja gitu. Apakah Batman-nya versi Ben Affleck gitu, gue menarik banget. Apakah Superman-nya versi Henry Cavill, gue pengen banget sebenarnya kalau James Gunn berani gitu memunculkan orang-orang ini. Gue penasaran banget gitu. Tapi lagi-lagi di sini gue senang juga penampilan dari Igli. Igli sini ya kayak sama dengan beberapa film-film dari James Gunn, dia selalu memuliakan binatang-binatang yang muncul di filmnya gitu. Sekarang versi Igli menurut gue dari season pertama sampai kedua, Igli di sini paling the best penampilannya, dengan dia berantem dengan semua orang dari Argus itu bisa menang, terus di akhir dia kayak gitu, wow itu maknyus parah, keren parah itu. Nah ini kan oknum-oknum dari fanboy DC ini yang kan kalian mau gue memuji-muji kan. Tapi emang kalau jelek, kalau gue kebingungan tuh biasanya memang gue langsung utarakan gitu. Jadi jangan kalian langsung lu fanboy Marvel lu gak ngerti apa, nggak kayak gitu. Jadi kalian harus belajar dong mengerti perspektif orang lain. Nggak bisa lu bilang lu milihnya 01, gue milihnya 02, lu harus ini berarti lu anak Aba, yang nggak bisa. Berarti lu anaknya Wowo, yang nggak bisa. Berarti kita harus lihat beberapa perspektif gitu. Kenapa bahas politik gitu. Tapi secara keseluruhan di episode 2 gue seneng banget dengan jalan ceritanya dan udah mulai kebaca nih. Yang tadinya gue bilang mirip, jangan-jangan kayak lazy writing, kan gue bilang kayak, jangan bilang nggak ada gue bilang kayak ini lazy writing, enggak, ini kan kayak lazy writing nih, kan kayak enggak yang beneran lazy writing. Tapi sekarang di episode kedua beberapa puzzle udah mulai kebaca nih, apalagi sekarang gue udah lihat juga trailer untuk episode ketiga, itu juga cukup menarik. Jadi kita lihat aja ke depan, dan sejauh ini kita nggak perlulah capek-capek berteori apa yang bakal terjadi dengan Peacemaker, Easter egg yang muncul-muncul, nikmatin aja udah. Nikmatin aja. Setiap gue selesai nonton, gue langsung ngobrol ke kalian. Apakah kalian juga sama ekspresinya kayak gue? Jadi mending kayak gitu daripada kita nanti kan terjadi. Kayaknya James Gunn nggak nyuruh orang sampai sedalam itu gitu. Jadi ya enjoy the series ini. Jadi ya kita nikmatin aja selengkapnya sejauhnya. Tapi sejauh ini memang episode 2 baru seperti filler aja, belum ada yang greget banget. Mungkin nanti di episode 3, 4, 5 ya menuju ke akhir episode barulah kita akan melihat bagaimana gongnya di apa yang terjadi nantinya. Tapi gue merasa Peacemaker akan menarik banget. Ini superhero favorit gue setelah kita suka dengan penampilan dari The Boys gitu ya. Sekarang muncul lagi James Gunn bikin lawakan superhero juga selevel Peacemaker, dan ya kita lihat aja ke depan. Dan gue merasakan ya detik-detik kemunculan dari intro dari Justice League Unlimited itu udah mulai kebaca, dan James Gunn udah mulai mengumpulkan puzzle beberapa superhero, dan gue memandang dengan sangat-sangat optimis bagaimana masa depan dari DC. Tapi dengan oknum fanboy DC yang menghina-hina gue di video sebelumnya, kita belum baikan ya. Tunggu nanti ya sampai akhir. Kalau ada yang jelek di episode 3, gue bilang jelek gitu. Jadi kalian siap-siap. So, thank you teman-teman udah menyaksikan review singkat kita terkait dengan Peacemaker season 2 episode 2 ini. Kalau kalian suka dengan review seperti ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kalian nontonnya gratis. Mudah-mudahan kalian bisa balas dengan cara subscribe gitu. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.